hari ini udah di ujung-ujung mau siang ya. Iya. Sebentar lagi siang, udah mulai capek sebenarnya. Iya. Tapi Bapak harap saat ini kalian masih banyak senyum, berarti masih banyak energinya. Oke, kita bertemu kembali dengan Bapak yang akan membawa mata pelajaran IPS. Kepada kami semua dari tadi pagi, dari tadi hingga pada siang hari ini Kau telah menolong kami. Itu bukan kekuatan kami melainkan kasih kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi. Aldi ada hadir. Hadir Pak. Nampak cerah nih ya. Aldi. Hadir Pak. Iya, Aldi masih makin cantik aja apa gitu. Iya. Adela. Hadir Pak. Oke, coba ketua kelas langsung dibantu kawan-kawannya buat yel-yelnya. Mana semangatmu? Oke, kita ulangi. Gimana semangatmu belajar? Malas belajar? Rajin pangkal? Malas pangkal? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Atau pertemuan kita sebelumnya itu mengenai Interaksi ruangan dengan ASEAN. oh ya, interaksi keruangan antar negara. Oke, siapa yang dulu yang mau menyebutkan apa yang diketahui dia tentang pelajaran sebelumnya? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, Titi. Setiap negara pasti membutuhkan Ada mengenai perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya. Yang pertama, kalian akan diajarkanlah menganalisis pengertian perubahan budaya. Hari ini kita akan belajar menganalisis apa sih perubahan budaya. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari materi hari ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Hari ini yang pertama, kalian akan bisa mengorganisasikan informasi. Jadi nanti kan akan ada tayangan-tayangan video. Kalian akan memilih, mengolah, dan menganalisis informasi yang Bapak berikan. Lalu dilakukan verifikasi, interpretasikan sewaktu kalian presentasi. Di mana kegiatan pertama adalah kegiatan itu adalah mengamati gambar. Kalian menganalisis pengertian perubahan sosial dengan tepat dari gambar yang kalian amati. Lalu yang kedua, dengan model yang Bapak sajikan, kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke. Dari gambar di depan ini, tampak nggak perubahan? Dan mungkin ini hanya contoh kecil. Kalian pun seperti itu kan sudah bisa memprediksi zaman dahulu ke zaman sekarang ada perubahan. Ini hanya dua tadi yang Bapak tunjukkan, baik secara pakaian dan model atau gaya rambut. Oke. Kita kenal itu bukan. Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tampil di waktu dulu. Pastinya banyak yang jauh lebih enak dari sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi mau minum sama jam mereka. Kalau orang kita harus pakai telepon buat yang sini. Putar kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat film hingga alat gede berangkat pergi. Bapak bagi langsung kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. Di sini satu kelompok. Satu kelompok Bapak kasih kepada dua supaya diskusinya lebih terarah. Nggak lihat sana sini. Yang nanti Bapak kumpulkan yang untuk dipresentasikan hanya satu. Tata tertibnya ada. Setiap kelompok itu nanti satu yang mempresentasikan, kelompok lain yang menanggapi. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kelompoknya yang ini ke
kelompoknya ini saling berkomunikasi. Setiap orang juga mengalami hal yang sama. Berubah kan semua orang nak. Mana tahu cuma satu orang pakai mobil, semua zaman sekarang masih pakai delman, kan tidak. Coba didiskusikan. Persiapan kemerdekaan Indonesia dengan didoakan oleh TNI. Coba detik-detiknya apa dibuat nak? Sosial budaya merupakan bagian dari pengembangan kebudayaan di mana kehidupan masyarakat meningkat sedikit lebih dekat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan teknologi seperti yang dibuat. Iya, Bapak kira jawabannya udah bersama ya, berarti tadi mencari informasi lewat internet ya? Iya. Oke. Bentuk-bentuk perubahan sosial dari yang tujuh ini. Tentu karena dia di gambar pertama apa aja yang masuk? Dari yang tujuh yang Bapak masukkan di sini. Gambar pertama perubahan sosial apa aja yang terjadi di situ bentuknya? Untuk soal yang pertama. Paham kan? Paham kan? Di sini Pak. Oke. Tulis di situ. Kalau kira-kira masih kurang nanti ininya, tulis di bawahnya ya. LKPD-nya. Gambar yang pertama. Sebuah bentuk perubahan sosial apa yang terjadi di situ? Tengok itu ada. Ya, silakan langsung. Nah, diskusikan bersama kelompoknya. Gambar 1 itu apa desa ada yang menjadi kota yang penuh dengan bentuk perubahan sosial budaya seperti apa yang sudah bergambar dari kebiasaan. Gambar 1 perubahan lambat karena dari desa menjadi kota. Gambar yang kedua perubahan kota karena alat pertanian yang semakin maju. Itu bilang tadi adalah perubahan lambat. Jadi mengapa Anda bilang bahwa gambar pertama itu adalah perubahan lambat dan apa solusinya? Oh ya, penyebabnya katanya. Kenapa Anda bilang gambar yang pertama itu perubahan secara lambat? Baik, Anda akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kadang-kadang tadi dari gambar 1 tidak perubahan lambat? Yaitu karena dari desa menjadi kota dan solusinya yaitu adanya transmigrasi. Oke, Bapak mau evaluasi hasil diskusi kalian. Ya, hasil kerja kelompok kalian itu banyak kan? Bagus. Iya. Sudah aktif ya? Sudah aktif. Dengan gambar yang pertama, orang akan mencari solusi apabila terjadi konflik atau apabila terjadi konflik di dalamnya. Yang kedua, faktor teknologi makin lama semakin berkembang. Yang pertama, perubahan sosial itu masyarakat merasa memerlukan. Kenapa? Supaya kehidupan lebih berkembang. Tapi ada nggak? Bapak tanya, ada nggak masyarakat yang sampai sekarang masih mempertahankan adatnya? Masih. Contohnya ada di daerah Kalimantan. Suku Baduy Dalam. Baiklah, kita setuju menyikapi perubahan sosial memang harus ada. Tapi kita juga harus selektif di dalam menerima perubahan. Refleksi dari kerja kelompok. Misalkan yang pertama, mengikuti nggak instruksi yang diberikan? Kadang-kadang. Coba tuliskan tak? Ya, coba tuliskan. Salah satu upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi yaitu memanfaatkan alat komunikasi dan kemampuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. B. Meningkatkan pemanfaatan terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. C. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Rasa cinta budaya Indonesia. D. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan kebutuhan.
Selalu update dengan alat komunikasi. Jawabannya bagian D, yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. B. Bola. Yang nomor 3, Tiji. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dan menambah. Dalam evolusi, perubahan terjadi sendiri tanpa direncanakan. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi tidak berdampak besar pada masyarakat. Bagian E. Perubahan yang terjadi tidak berdampak besar pada masyarakat. Ya. Yang nomor 4, Uriel. Setiap masyarakat dilihat ya, refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan dijawab, Nak. Setelah belajar materi, bagaimana perasaan Anda? Senang? Ya, kalau senang dituliskan di situ senang. Kalau susah susah. Kalau happy. Materi ini, kalau kau sudah pahami materi ini, sudah kamu bisa menyikapi sikap-sikap positif untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang datang kemudian, kamu tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Contoh hal-hal negatif gara-gara perubahan sosial tadi, adanya gadget tadi, jadinya kalian malas. Baru yang kedua, adanya seks bebas. Sekarang ini udah mulai ya. Perempuan laki-laki atau dijual perempuan melalui itu dia. Bapak kira kalian haruslah betul-betul bijak menghadapi perubahan sosial. Oke. Lalu dulu Bapak tanya sama kalian, pelajaran kita sudah selesai. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oh, oke, Dela. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi terhadap nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku antara kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian ada juga bentuknya untuk perubahan sosialnya, ada perubahan sosial yang direncanakan atau tidak direncanakan, ada perubahan sosial yang besar atau yang kecil. Oke, terima kasih udah dilakukan semua sama si Dela ya. Dan di catatan pribadi saya pun sudah saya buat, kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Maka kita akan menutup pembelajaran kita hari ini supaya kita lebih enak, lebih semangat. Saya minta satu orang dulu kalian untuk memimpin lagu. Setelah itu langsung memimpin doa. Bapak, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Bapak selalu melindungi kami di jalan sampai bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Hanya yang dua dalam kesempurnaan ini, kami atas kemuliaan anak Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kami akan ujian. Kenapa, Nak? Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Yaudah.